Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan kesehatan. Ya, tetap semangat. Untuk hari ini kita akan mempelajari tematik tema 9, subtema 3. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah muatan pelajaran IPS, kemudian IPA, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Untuk pembahasan hari ini PPKN tidak Ustazah bahas atau tidak Ustazah tampilkan karena materinya insya Allah sangat mudah, yaitu hanya terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian untuk muatan pelajaran IPS nanti kalian akan belajar tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa manusia ini merupakan makhluk hidup yang paling banyak memanfaatkan hasil alam. Maka dari itu, manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Apabila manusia tidak melestarikan lingkungan dengan baik, maka kerusakan lingkungan itu akan terjadi. Dan lama-kelamaan, manusia tidak akan bisa menikmati kekayaan yang ada di lingkungan. Yang pertama itu ada asap kendaraan bermotor. Jadi perlu anak-anakku ketahui bahwa asap kendaraan bermotor ini merupakan salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan. Ya, bisa dilihat untuk di zaman yang sekarang ini banyak sekali kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Ya, bahkan dari tahun bertambah tahun itu yang memiliki kendaraan bermotor semakin banyak, ya. Bahan bakar kendaraan bermotor ini dapat menyebabkan polusi udara. Banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran itu dapat mengakibatkan bumi semakin panas, ya. Nih, bisa dilihat gambarnya, asap kendaraannya sangat tebal, ya. Kemudian yang kedua adalah penebangan liar dan pembakaran hutan. Bisa dilihat di situ, ya. Penebangan liar ini menyebabkan hutan menjadi gundul. Akibatnya ekosistem akan terganggu. Jadi yang dinamakan penebangan liar ini adalah penebangan pohon yang ada di hutan tanpa izin secara resmi atau biasa kita kenal dengan illegal logging, ya. Jadi penebangan liar ini tidak memilih pohon-pohon yang ditebang. Jadi bisa kalian lihat, ya. Pohon yang masih kecil itu ditebang. Biasanya ini dilakukan oleh oknum-oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan diri sendiri untuk dikonsumsi secara pribadi atau mendapatkan keuntungan secara pribadi. Padahal jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka hutan bisa menjadi gundul, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perburuan liar. Nah, perburuan hewan secara liar dapat mengurangi jumlah hewan. Akibatnya, banyak jenis hewan yang semakin berkurang jumlahnya, bahkan dapat menyebabkan kepunahan. Bisa anak-anak lihat, di situ ada gambar harimau yang sudah diburu. Nah, jadi harimau ini merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Nah, di situ ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, ya, karena ada tujuan-tujuan tertentu, ya, terutama untuk kepentingan pribadi, ya, untuk mendapatkan keuntungan, karena dia tahu bahwa kulit harimau, taring harimau itu bisa dijual, dan perlu anak-anakku ketahui bahwa harga jualnya ini sangat tinggi. Jadi banyak sekali orang yang menginginkan berburu hewan-hewan tersebut. Selain harimau, di sini juga ada gajah. Jadi gajah ini juga merupakan salah satu hewan yang dilestarikan, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di di Pulau Sumatera ada yang namanya penangkaran gajah, ya, yang berada di Waikambas, ya. Nah, banyak orang yang mengincar hewan-hewan itu untuk diburu. Tujuannya apa? Untuk dijual. Seperti gajah itu taringnya, kemudian kulitnya itu memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian adalah eksploitasi sumber daya laut. Ini juga menjadi penyebab
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, eksploitasi terhadap sumber daya laut ini umumnya berupa pengeboran minyak di laut. Apabila terjadi kebocoran akan dapat mencemari laut. Nah, akibatnya apa? Sinar matahari yang dibutuhkan oleh biota laut maka akan sulit menembus air laut. Jadi, eksploitasi ini adalah pengeboran minyak ya secara besar-besaran. Apabila terjadi kebocoran, nah semua ekosistem yang ada di laut akan terganggu. Selanjutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan ya. Pemakaian pestisida untuk memberantas hama dapat membunuh hewan lain yang sebenarnya menguntungkan. Jadi, pestisida ini memang penting ya untuk memberantas hama supaya tidak memakan tanaman yang sudah ditanam oleh petani. Namun, penggunaan yang berlebihan juga dapat merusak lingkungan. Selanjutnya adalah perpindahan penduduk. Nah, bisa dilihat itu banyak sekali orang berbondong-bondong untuk berpindah, biasanya itu dari desa ke kota. Tujuannya apa? Kenapa banyak orang yang menginginkan berpindah ya? Itu biasanya dikarenakan adanya faktor ekonomi. Jadi mereka itu merasa di desa atau di kampung itu sudah tidak ada mata pencaharian atau ladang penghasilan yang bisa dikerjakan. Jadi mereka itu berpendapat bahwa ketika berpindah ke kota, maka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang yang ketika pindah ke kota itu mendapatkan nasib yang baik. Artinya, ketika pindah ke kota itu tidak semuanya terjamin mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, karena membludaknya manusia yang ingin berpindah ke kota, maka memiliki dampak nih anak-anak. Kira-kira dampaknya apa ya? Nah, dampaknya ini adalah munculnya pemukiman kumuh yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Kenapa banyak pemukiman kumuh? Karena orang-orang yang pindah ke kota itu tidak punya tempat tinggal. Kemudian apabila untuk menyewa tempat tinggal di kota itu biayanya sangat mahal ya. Tidak semua orang bisa menyewa tempat tinggal. Akhirnya mereka mendirikan bangunan secara ilegal atau tanpa izin di atas tanah pemerintah. Biasanya itu ada yang di bawah kolong jembatan, ada di tepi sungai. Nah, kemudian adanya bangunan-bangunan kumuh tersebut apakah merusak lingkungan? Tentu saja. Jadi aktivitas manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sampah. Bisa kalian lihat ya dalam satu hari, kalian lihat di dapur apakah ada sampah? Nah, itu baru di keluarga kalian. Hanya beberapa orang saja. Bayangkan jika beratus-ratus orang ya melakukan aktivitas keseharian, berapa banyak sampah yang dihasilkan. Nah, kemudian tempat pembuangan sampahnya juga terbatas. Akhirnya mau tidak mau mereka membuang sampahnya di mana? Di sungai, di jembatan, di gorong-gorong. Akhirnya kalian bisa lihat di situ sampahnya menumpuk dan menyebabkan pencemaran air. Kemudian di sini kita akan belajar tentang IPA. Nah, di muatan pelajaran IPA ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini pengertiannya apa ya? Bisa dilihat di layar bahwa sumber energi alternatif ini adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga lebih merujuk pada suatu teknologi yang dapat digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi yang baru. Sudah pernah Ustazah jelaskan ya kemarin bahwa sumber energi alternatif ini fungsinya adalah sebagai sumber energi pengganti. Jadi fungsinya sama tetapi digantikan dengan sumber energi lain yang jumlahnya lebih banyak.
Nah, kemudian manfaat dari energi alternatif ini apa saja? Yang pertama, energi alternatif ini bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Contohnya, ketika kalian mau memasak zaman dahulu itu masih menggunakan minyak tanah, kompor minyak tanah. Nah, semakin berkembangnya zaman ya dari tahun ke tahun, maka adanya minyak tanah ini semakin menurun. Akhirnya bagaimana? Apakah nanti manusia tidak bisa memasak? Nah, seiring berkembangnya perkembangan teknologi, maka muncullah adanya gas LPG. Jadi, yang tadinya orang-orang menggunakan kompor minyak tanah, kini sudah beralih ke kompor gas LPG. Kemudian yang kedua adalah energi alternatif dapat menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian energi alternatif juga bisa diperbarui, misalnya bahan bakar minyak yang saat ini dalam bentuk bensin. Kemudian yang keempat adalah energi alternatif dapat menggerakkan kendaraan yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya, sumber energi alternatif itu ada apa saja? Yang pertama ada matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Matahari menghasilkan sebuah energi dalam bentuk pancaran sinar dan juga panas yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, bisa dilihat ya bahwa fungsi atau manfaat matahari ini banyak sekali. Salah satunya adalah menghasilkan listrik dengan alat bantu yang dinamakan sel surya. Nah, yang mana di sana terdapat beberapa rangkaian panel. Panel apa saja? Panel unsur semikonduktor atau yang kita sebut dengan panel surya. Kemudian yang kedua adalah panas bumi atau geothermal. Energi ini berasal dari dalam bumi yang mana biasanya akan muncul akibat aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Energi ini memiliki 3 sumber utama, yakni panas uap alam, air panas, dan bebatuan kering dan juga panas. Dalam pemanfaatannya, air panas sendiri dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam. Selanjutnya adalah angin. Nah, sumber energi ini berasal dari hembusan angin yang diolah menjadi sumber energi yang besar. Di beberapa negara, angin diubah menjadi berbagai jenis energi. Contohnya, di Belanda. Nah, Belanda ini mendapat sebutan negeri kincir. Di Belanda, angin ini dibuat menjadi kincir angin yang nantinya digunakan untuk memompa air irigasi ke pertanian. Nah, ukuran dari kincir angin di Belanda ini sangat besar loh, dan tentunya sangat berat. Hal inilah yang membuat kincir ini terlihat lambat. Namun di balik hal itu ternyata kincir ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Energi inilah yang nantinya juga bisa diubah menjadi energi listrik. Adapun caranya adalah disambungkan dengan generator. Jadi angin yang berhembus itu dapat memutarkan baling-baling atau turbin. Kemudian di belakang turbin itu ada alat yang namanya generator. Ini yang yang memutar motor menjadi energi listrik. Nah, kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Perlu kalian ketahui bahwa satu turbin kincir angin ini bisa menyalurkan ke kurang lebih 500 rumah. Banyak sekali ya? Iya, tentunya dari kesimpulan ini, angin ini merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian ada hydropower untuk pembangkit listrik tenaga air. Hydropower juga menjadi salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan. Adapun sumber energi ini berasal dari kekuatan air yang cara melakukannya adalah dengan membendung sungai.
Setelah air tersebut dibendung, maka nantinya mereka akan digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju ke turbin. Prinsip utama yang dimiliki oleh pembangkit listrik tenaga air ini adalah bagaimana air tersebut jatuh serta berapa banyak jumlah air yang mengalir di turbin. Karena hal inilah hasil listrik yang dihasilkan melalui energi ini sangat dipengaruhi oleh pasukan air yang ada. Kemudian di sini ada energi alternatif yaitu gas alam. Nah, gas alam yang sudah berhasil diolah biasanya dikenal oleh manusia dengan istilah gas LPG. Nah, gas ini yang digunakan sebagai salah satu bahan bakar untuk memasak. Nah, di rumah kalian ada ya? Iya. Selanjutnya, kita belajar muatan pelajaran SBDP. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis notasi. Notasi ini ada berbagai macam. Yang pertama ada notasi angka. Pengertian notasi angka itu adalah sistem penulisan nada dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 7 dan dibantu beberapa simbol lain untuk memperjelas keterangan dalam notasi ini. Ini contohnya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali lagi ke 1. Ini artinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini ada keterangan dibantu beberapa simbol lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk menulis nada rendah, maka notasi yang ada di sini ya, tinggal diberi tanda titik di bawah. Kalau ada titik di bawah, ini berarti nada rendah. Kemudian, kalau notasi ini tidak ada titiknya, ya seperti ini menandakan bahwa notasi ini adalah nada sedang. Kalau ada titik di atas, ya di atas ini berarti nada tinggi, ya. Titik di bawah nada rendah, tidak pakai titik nada sedang, dan titik di atas angka menyimbolkan nada tinggi. Selanjutnya adalah notasi balok. Notasi balok menggunakan para nada bergaris 5 sebagai dasar dan not ditempatkan pada para nada tersebut yang kemudian dibaca dari kiri ke kanan. Nih, seperti ini. Notasi balok ini digambarkan, nih para nadanya ini dituliskan dalam 5 garis ya. Di sini ada notasinya, ada C, D, E, F, G, A, B, C. C ini sama dengan do. Kalau D sama dengan re. Kalau E sama dengan mi. Begitu seterusnya ya. Kemudian di sini ada bagian-bagian notasi balok. Nah, yang lurus seperti ini namanya tangkai. Kemudian yang seperti bendera ini namanya bendera. Kemudian yang berada di bawah ini namanya kepala not. Selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan kembali mempelajari tentang wawancara. Ya, kita ingatkan kembali bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang diberikan pertanyaan atau yang memberikan informasi penjelasan itu namanya narasumber. Di sini ada langkah-langkah wawancara. Yang pertama adalah menentukan tujuan wawancara dan informasi yang ingin diperoleh. Jadi kalian melakukan wawancara tujuannya untuk mencari informasi apa? Apakah kalian ingin mencari informasi tentang kesehatan, pendidikan, tentang lingkungan, ya? Kalian tentukan dulu tujuannya apa. Kemudian yang kedua ada menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan merupakan komponen yang sangat penting. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan ini
bisa lebih terarah dan sistematis. Sistematis ini artinya urut. Jadi, mulai dari hal yang ringan ditanyakan, kemudian sampai hal-hal yang lebih kompleks atau hal yang lebih detail. Kemudian, menyusun daftar pertanyaan ini juga menghindari kalian menanyakan pertanyaan yang sama atau diulang-ulang. Ya. Kemudian, tujuan yang lain adalah untuk menghindari kalian bertanya hal-hal yang kurang penting. Jadi, kalian ketika membuat daftar pertanyaan, nanti kalian bisa memilah-milah daftar pertanyaan yang sekiranya penting untuk ditanyakan. Kemudian adalah menemui tokoh yang diwawancarai. Nah, karena kalian tadi sudah menentukan tujuan, berarti kalian sudah menemukan tokoh yang akan diwawancarai. Tentunya yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya, ingin mencari informasi tentang pendidikan, kalian bisa melakukan wawancara dengan seorang guru, dosen, ya. Kemudian, apabila kalian ingin mencari informasi tentang kesehatan, bisa kalian wawancarai dengan bidan, dokter, perawat. Nah, intinya orang yang diwawancarai itu adalah orang yang ahli di bidangnya, supaya informasi yang diperoleh ini berkualitas dan sesuai, karena orang yang menjawab ini memang ahli di bidangnya, ya. Kemudian melakukan wawancara. Jadi melakukan wawancara ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga. Jadi ketika melakukan wawancara, yang pertama adalah kalian tidak lupa mengucapkan salam. Kemudian berkata sopan, tidak mencela jawaban. Misalnya narasumber sedang menjelaskan jawaban, kalian tidak boleh memotong dari jawaban yang disampaikan. Kemudian tidak boleh bertanya secara bertele-tele atau basa-basi. Ya, tidak boleh muter-muter baru tanya. Langsung tanya to the point. Oke? Selanjutnya adalah menyusun hasil wawancara secara teratur dan rapi sebagai hasil akhir. Jadi setelah melakukan wawancara, kalian diminta untuk membuat laporan hasil wawancara. Nah, supaya laporan hasil wawancara kalian ini berisi data yang lengkap, informasinya benar dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh narasumber, maka kalian juga harus mempersiapkan alat-alat yang mendukung, contohnya alat tulis untuk menulis jawaban. Kemudian juga kalian bisa membawa alat perekam, supaya ketika kalian lupa atau jawaban yang kalian tulis ini kurang lengkap, bisa kalian dengarkan kembali di alat perekam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menyusun daftar pertanyaan secara sederhana. Kegiatan awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan yang tadi, teman-teman. Nah, tentunya sesuai topik wawancara. Kemudian dalam membuat daftar pertanyaan ini ada aturan. Nah, aturan penggunaan kata tanya. Antara lain, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan. Kemudian, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kata tanya mana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan kata depan di, ke, maupun dari. Contohnya, di mana, kemana, dari mana. Selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Kapan untuk menanyakan waktu, ya. Jadi, untuk tema 9 dan subtema 3 ini, kalian mempelajari muatan pelajaran yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Yang tadi Ustazah sampaikan ini merupakan rangkuman dari materi yang ada di subtema 3. Insya Allah materinya mudah ya, karena sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari ini beberapa hal di tema-tema sebelumnya. Baik,
Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.